Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 17 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 17 November 2024. Oke, aku melihat nampaknya dia ini sudah mendapatkan pembelajaran atau saat ini sudah mendapatkan pelajaran ya dari apa yang pernah dia lakukan di masa lampau. Dan aku lihat di sini dari pelajaran yang dia ambil akibat dari tindakan dia atau situasi ya yang mungkin dia pernah tercela gitu ya. Di sini aku lihat setelah itu semuanya sudah mendapatkan pelajaran, dia sudah sadar, aku lihat dia sekarang kayak mempersiapkan untuk penyatuan kembali dengan kamu atau memulai fase baru kembali dengan kamu. Karena kalau aku lihat mungkin selama ini dia yang selalu menyabotase hubungan kalian, atau bisa jadi mungkin dari pihaknya, entah itu pihak ketiga dari kalian yang ada di sisi dia, entah itu keluarganya, pasangan dia yang lain ya, sehingga hubungan kalian tersabotase. Tapi aku melihat ada keinginan secara gigih dari dia untuk membangun kembali hubungan kalian dan memperbaiki hubungan kalian. Tapi nampaknya kayak butuh waktu ya. Aku lihat nampaknya nggak dalam waktu singkat, nggak dalam waktu cepat. Nampaknya dia butuh waktu dan butuh siklus, butuh proses untuk memperbaiki hubungan kalian atau untuk membuat dia yakin atau berani menghadapi situasi kamu dengan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia butuhkan waktu. Ditambah lagi mungkin dia juga merasa menyesal atau merasa ada juga luka yang dia dapatkan ya dari pembelajaran yang dia dapatkan. Jadi butuh healing dulu ya, butuh untuk apalagi butuh untuk berprogres dulu ya, butuh untuk ya membuat dia maju dulu gitu ya. Mungkin biasanya ya rata-rata orang-orang yang kalau misalkan tentang percintaan gitu, pengkhianatan yang pernah dilakukan, biasanya itu dia akan terjatuhnya dalam hal karir, keuangan, terus itu dalam hal sosial ya, lingkungan sosial itu dia akan terjatuh ya, entah dia bangkrut, entah dia kena masalah ya, entah dia dicap jelek oleh lingkungannya seperti itu. Nah, sehingga saat ini ketika dia sudah mendapatkan pembelajaran atau bisa dibilang kayak karma buruk lah ya, karma itu kan pasti ada yang hilang, pasti ada yang terjatuh dianya ya. Nah, itu untuk dia pengen bangkit dulu, mungkin memperbaiki karirnya, menstabilkan keuangannya, mendapatkan kembali apa itu penilaian-penilaian baik dari lingkungannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat dia butuh waktu untuk bisa memperbaiki hubungan kalian, karena dianya juga butuh memperbaiki dirinya dulu gitu. Ya, kuat sekali energinya, nampaknya dia pengen bertemu secara fisik dengan kamu ya, bener-bener face to face, bukan hanya VC ya, bukan hanya video call, bukan, tapi kayak pengen bertemu secara fisik, berbicara, menikmati momen bersama dengan kamu. Terus itu juga aku lihat kayak ada keinginan dari dia seperti ingin membangun persahabatan atau kedekatan lagi dengan kamu, seperti itu. Aku lihat pengen deket lagi gitu ya.
Oke, ada wedding ring ya. Berarti kalau aku lihat memang kuat banget energinya, pengen banget bersatu kembali dengan kamu atau bahkan mungkin ngajak kamu menikah ya. Karena kalau aku lihat ternyata walaupun mungkin kemarin sempat kalian berpisah atau memang mungkin saat ini masih berpisah tuh ya, ternyata dia masih memiliki cinta yang abadi untuk kamu. Jadi hatinya atau perasaannya itu masih setia sama kamu, masih ada gitu lah ya, bisa dibilang masih ada untuk kamu. Nanti kalau aku ngomong dia perasaannya masih setia sama kamu malah dibilang berlebihan. Nggak usah melebih-lebihkan. Oke, jadi intinya ada gitu ya. Perasaan cinta dia terhadapnya itu masih ada gitu sampai sekarang. Oke, kemudian ada healing heart ya. Jadi dia merasa juga dia butuh untuk menyembuhkan hatinya. Mungkin bisa jadi kemarin misalkan dia mengkhianati kamu. Ternyata dia dikhianati sama selingkuhan yang kemarin. Ternyata selingkuhannya selingkuh lagi sama orang lain. Atau hal apapun ya sehingga dia terluka juga. Dia ada rasa patah hati juga, ada rasa kecewa juga ya. Tapi nggak harus perselingkuhan juga, bisa jadi tentang apapun ya. Yang pasti di sini aku lihat dia memang sedang healing, menyembuhkan hatinya. Terus itu aku melihat juga kan kamu berdealing dengan seseorang yang toksik sekali ya. Toksik entah apa yang dia lakukan ya, termasuk mungkin pernah menghadirkan orang lain, pernah mengecewakan kamu, itu kan toksik ya. Orang yang toksik. Tapi ternyata aku lihat dia ini masih candu loh sama kamu. Dan juga dia ini ternyata masih memiliki suatu kecanduan dalam hubungan yang abusif. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kemungkinan dia ini orangnya tuh mungkin suka melakukan kekerasan terhadap pasangan ya, entah itu secara fisik, entah itu secara verbal ya. Hati-hati ya, karena kalau aku lihat orangnya kemungkinan kedepannya juga masih toksik, jadi nggak sepenuhnya mungkin akan berubah, namanya juga manusia ya. Manusia itu ya berubah juga nggak akan 100% ya kan gitu. Yang pasti hati-hati aja bagi kamu, karena nih orang ya memang mau datang lagi ke kamu. Cuman ya itu, dia orangnya masih memiliki suatu kecanduan dalam hubungan yang abusif. Orangnya mungkin punya fetis gitu, atau ya mungkin orangnya terlalu kasar ya, suka mukul, suka mungkin berkata-kata kasar, menjudge kamu, merendahkan kamu atau apapun. Atau bahkan mungkin tidak menghormati kamu, ya, menyakiti kamu, atau bahkan orangnya juga mungkin suka memaksa. Hati-hati ya. Ya, ciri-ciri orangnya seperti itu salah satunya. Tuh, dikonfirmasi lagi ya. Di sini ada toksik ya. Jadi dia ini punya perilaku yang buruk ya. Dia punya perilaku yang toksik, dia punya perilaku yang tidak baik terhadap seseorang, termasuk terhadap kamu ya. Jadi mungkin memang benar orangnya kasar, terus juga mungkin semena-mena, tidak menghormati kamu, atau ya memang orangnya nggak pintar menghormati orang lain gitu. Apa tuh sebutannya ya, sombong, angkuh, nah, seperti itu ya. Aku lihat nampaknya ya dia akan mengejar kamu lagi, dia akan melakukan pemburuan lagi terhadap kamu ya. Dia akan usahakan gimana caranya agar dia mendapatkan kamu lagi gitu ya, mendapatkan perhatian kamu lagi, agar kamu bisa ada di sisi dia. Pokoknya aku lihat di sini kayak ada keinginan untuk mengejarmu. Oke, aku lihat nampaknya bisa jadi sebagian ya, ada yang memang hari ini juga sudah datang orangnya. Ya, orangnya ini mungkin sudah datang, hadir ke kehidupan kamu, entah ini melalui media sosial, entah ini
memang datang secara fisik ya, ada sebagian. Tapi bisa juga kemungkinan sebagian yang mungkin belum datang ya, mungkin yang belum datang hari ini berarti memang sebenarnya dia masih mendenial, masih seperti melakukan penyangkalan dalam dirinya gitu. Jadi mungkin ya karena kamu berdiri dengan seseorang yang narsis, orang yang egois gitu kan. Jadi kalau dia punya salah itu nggak pernah mau mengakui secara jujur kalau dia salah, atau dia nggak mau di judge ya, dinilai bahwa dia salah gitu. Jadi intinya dia nggak pernah merasa bahwa dia salah. Jadi kemungkinan sebagian besar di sini masih ada yang melakukan penyangkalan, dia tidak melihat kenyataannya, dia masih belum berpikir secara rasional. Sebenarnya kenapa sih sampai kalian berpisah, sampai kalian bersikap seperti ini gitu ya? Dia masih menyangkal, dia masih nggak mau sadar gitu, jadi masih mendenial ya. Oke, sebenarnya aku lihat semua ini terjadi, perpisahan antara kamu dengan dia atau apapun yang terjadi antara kamu dengan dia, ini memang atas kehendak semesta, terutama ya bagi kalian yang saat ini memang dipisahkan dan kalian kok merasa kenapa aku dipisahkan ya, itu karena memang semesta ingin menghindarkan kamu dari orang yang toksik seperti dia. Sejujurnya orang ini bahaya bagi kamu ya. Jadi makanya di sini semesta melindungi kamu, menghindarkan kamu dari bahaya, yang mana bahayanya memang kuncinya itu dari dia gitu. Jadi berpikir positif aja, kenapa kamu dipisahkan oleh dia, karena semesta sedang melindungi kamu dari mara bahaya gitu. Oke, aku melihat di sini kemungkinan nanti dia akan datang lagi atau menghubungi kamu mungkin lewat media sosial dulu ya, lewat internet. Mungkin dia DM kamu atau mungkin stalkingin kamu, komen-komen di media sosial kamu, seperti itu dulu. Pokoknya aku lihat ada hubungannya dengan internet, dan bisa juga mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang lebih banyak berinteraksi di internet, di media sosial seperti itu ya, di dunia maya. Atau bisa jadi juga mungkin kamu memang kenal dengan orang ini di media sosial atau aplikasi apps gitu ya, aplikasi gitu, atau ya aku lihat di sini lebih banyak kayaknya kenal dan berinteraksi di media sosial ya. Jadi kemungkinan dari kalian masih ada yang belum pernah bertemu secara fisik ya. Jadi kalian mungkin terhubung lebih banyak itu di media sosial atau secara internet. Ya, di internet gitulah ya. Oke, kita lihat perasaan dia lagi sebenarnya. Bahkan ya, aku melihat di sini dia sering bermimpi tentang masa depan dia bersama kamu loh. Jadi kayak dia sering bermimpi ya, bermimpi entah ini dari tidur atau memang bermimpinya hayal gitu ya, menghayal gitu. Tapi dia kayak di masa depan dia itu seperti ada kamu gitu, atau dia ada keinginan di masa depan dia itu bersama kamu, seperti itu ya.
Dan dia pun masih heran, kenapa sih kita sampai berpisah? Padahal mungkin kemarin itu ya kamu sebutin itu sama dia. Kamu itu seperti tidak tidak menunjukkan bahwa kamu juga rela untuk berpisah dengan dia. Mungkin hubungan kalian putus nyambung ya tetap kamu terima aja gitu kan. Udah putus, dia datang nyambung lagi ya kan, kamu terima lagi, kamu maafin lagi. Jadi dia menganggap kamu bahwa kapanpun dia menyakiti kamu, tapi setelah sekian lama dia datang lagi, pasti kamu akan terima. Tapi kenapa kali ini kok bener-bener kamu yang memilih untuk berpisah dengan dia? Mengapa kita harus berpisah gitu loh? Dia terheran-heran gitu, karena dulu kamu nggak seperti ini. Dia udah buat salah, tapi dia minta maaf, terus minta balikan lagi sama kamu, ya kamu selalu welcome. Kali ini kok enggak gitu. Dia justru malah ngelihat kamu kayak tegas banget memilih untuk berpisah dengan dia. Gitu ya. Dan dia merasa bahwa ya kita akan selalu bersatu, kita akan selalu kembali bersama, kata dia gitu. Jadi memang ada energi kuat banget ya, ini orang kayak bener-bener nggak mau atau belum bisa melepas kamu sepenuhnya. Jadi masih ada keinginan untuk mendapatkan kamu kembali gitu. Bahkan aku melihat di sini dia sangat ingin sekali memeluk kamu, ya pengen banget gitulah ya, entah mungkin karena rindu, entah mungkin karena salah ya, merasa bersalah sama kamu, tapi yang pasti di sini dia pengen sekali memeluk kamu. Cuman itu tadi aku bilang ya, dia nggak bisa terburu-buru untuk segera datang ke kamu, karena di sini dia perlu menyelesaikan semua yang masih berantakan di dalam hidup dia. Entah itu apapun, karir kah, keuangan kah, keluarganya kah, prinsipnya kah, pola pikirnya, atau apapun yang masih menurut dia belum selesai, yang masih perlu untuk diprioritaskan, masih untuk diperhatikan, masih untuk distabilkan, itu dulu. Jadi aku lihat di sini dia memang perlu menyelesaikan segala sesuatunya terlebih dahulu di dalam hidup dia sebelum dia nantinya bisa datang ke kamu. Jadi pengen itu selesai dulu urusan dia yang masih jelimet itu, yang masih amburadul itu. Nah, kalau sudah selesai, sudah mulai tenang, sudah mulai stabil, baru nanti dia akan datang kembali ke kamu. Ya, jadi dia berharap kamu bisa bersabar gitu. Jadi dia beranggapan bahwa kamu juga masih nunggu dia. Kenapa? Karena ya dulu tuh saking bucinnya kamu ke dia, walaupun dia nyakitin kamu, walaupun dia ninggalin kamu, walaupun dia sempat ngomong kalian berpisah, tapi kalau misalkan dia minta maaf, balikan lagi sama kamu, minta balikan lagi, kamu selalu menerima. Sehingga sekarang tuh dia masih kayak membuat pikirannya itu kayak, kamu pasti nerima aku lagi kok, kayak kemarin, pasti gitu. Jadi kayak masih berhalusinasi bahwa kamu tuh bakalan tetap akan menerima dia lagi gitu. Walaupun faktanya dia melihat kamu tuh kayak sekarang tuh udah tegas banget gitu memilih untuk berpisah. Tapi dia beranggapan bahwa nanti pastilah suatu saat nanti kalau aku datang lagi, kamu pasti luluh lagi sama aku, pasti kamu terima aku lagi gitu. Ya, jadi itu yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, kalau aku rasa sih kamu memang berdealing dengan seseorang yang narsis ya, orang yang narsis, orang yang sangat percaya diri gitu ya, dan dia orang yang memang center point gitu loh. Jadi maunya jadi pusat perhatian. Jadi ya ada kebanggaan gitu loh, ngerasa bangga terhadap diri sendiri gitu. Ya, bangganya dalam hal tanda kutip ya, kayak gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra, Leo, Aries, Sagittarius lagi, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini ya. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja, oke? Ada 9, 10, 25, 7, 8, 29, 26, 27, 20, 6, 3, 1, 13, 19, 12, 11, 7,
23, 31, 28, 18, 16, 21, 22, 5, 4, 24, 2, kemudian bulannya, bulan bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Desember, Januari, April, November, Maret, Oktober, Agustus, September, Februari, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kerbau, sio anjing, sio babi, sio naga, sio tikus, sio kuda, sio monyet, sio ular, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. NAKGH, WPC, MYE, FRJ, VUB, TLDIQON. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.